Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala membela Capres Anies Baswedan yang dilaporkan ke Bawaslu terkait pertanyaan soal lahan ke Capres Prabowo dalam debat Capres hari Minggu lalu. Soal laporan terhadap Anies, Yusuf Kala mengatakan jika Bawaslu memproses laporan tersebut, maka Bawaslu juga harus memeriksa Presiden Joko Widodo. Menurut Yusuf Kala, data yang dipaparkan Anies tak berbeda dengan yang pernah disampaikan Jokowi dalam debat Presiden tahun 2019. Mohon maaf, harap tenang. Dan langsung saja kita mulai debat calon Presiden Pemilu. Bagus itu kedua plus tuh. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan pendekar hukum pemilu bersih ke Bawaslu atas pernyataan atau pertanyaan di debat Capres yang dianggap menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Salah satunya soal data lahan Prabowo yang disebut Anies dalam debat. Bawaslu telah menerima dan mengkaji laporan terhadap Anies. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Badan Pengawas Pemilu akan mengkaji pernyataan keras yang terlontar dari mulut calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku belum menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan panitia pengawas pemilu di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan penghinaan. Bawaslu berjanji akan memeriksa kasus ini jika ada laporan masuk. Sebagai informasi, dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilu mengatur larangan peserta pemilu menghina peserta lain. Kami kutip dari laman kompas.com, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tentang menghina bisa dijerat pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Ya, jika ada laporan Panwas, lapangan belum ada laporan ke kami. Nanti kita lihat dulu konteksnya apa dan menyasar siapa. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro meyakini pernyataan keras Prabowo Subianto saat kampanye di Riau tak masuk unsur penghinaan. Juri juga menilai jika pernyataan Ketua Bawaslu bukan untuk menilai pernyataan Prabowo, melainkan jawaban umum. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi itu. Yang kedua, bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak akan melaporkan pernyataan keras Prabowo Subianto soal lahan 340.000 hektar ke Bawaslu. Anies menyerahkan penilaian apakah Prabowo melanggar pidana pemilu atau tidak kepada Bawaslu. Anies menyebut dalam proses demokrasi, pemerintah tak boleh anti kritik. Justru bagian dari penilaian bagi seluruh masyarakat. Bila sikap-sikap ancaman, sikap-sikap yang tidak sopan itu dibiarkan begitu saja, nanti mengganggu iklim demokrasi kita. Kemarin kan beberapa kali saya sampaikan, kita ingin demokrasi di mana ada kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah tidak boleh anti kritik. Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini.
Pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menguasai 340.000 hektar lahan berujung balasan pernyataan keras Prabowo di depan pendukungnya. Pernyataan ini keluar saat Prabowo berkampanye di Gor Maja, Pekanbaru. Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pintar atau goblok sih? Enggak, ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Pernyataan keras Prabowo ini memantik komentar dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang sempat menyinggung dan meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tenang dan tidak emosian. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Usai debat ketiga digelar, adu pendapat antar capres di ruang publik masih terjadi. Bahkan aksi saling lapor ke Bawaslu juga dilakukan antar relawan calon presiden. Calon Presiden Anies Baswedan dilaporkan kelompok pendekar hukum pemilu bersih atas pernyataannya soal kepemilikan lahan capres Prabowo ke Bawaslu. Tim Liputan Kompas TV.